Nah, contoh yang kita peroleh itu nanti dipakai kan untuk generalisasi ya populasi gitu ya. Bagaimana sih prosesnya gitu ya? Kita lihat dulu sebaran penarikan contohnya. Jadi akan kita bahas tentang sebaran penarikan contoh. Kemudian akan kita bahas beberapa yang sangat penting di statistika ini ya. Kalau statistik yang kalian pakai itu kan rata-rata contoh ya, yang X bar lambangnya ya, atau proporsi. Proporsi itu banyak kejadian sukses dibagi dengan baiknya amatan ya. Kita ngamati proporsi ya, terkait binomial ya ini ya. Kemudian ragam saya rasa kalian tahu ya, ragam contoh. Tapi ini semua terkait dengan contoh ya. Bagaimana sebaran contoh dari rata-rata, sebaran percontohan dari proporsi, bagaimana sebaran ragam. Karena ini nanti digunakan untuk tahap berikutnya ya, tahap berikutnya waktu belajar apa selang kepercayaan, pengujian hipotesis dasarnya dari sini ya. Ini sebagai ilustrasi ya. Misalkan ini hasil quick count dari beberapa lembaga survei ya, ini ya. Dulu tahun tentang Pilkada DKI 2017. Kalian perhatikan di sini ya. Ini hasilnya ya. Ini nama-nama apa namanya itu? Nama-nama yang melakukan survei ya, ini ya. Quick count, nama-nama yang melakukan lembaga yang melakukan quick count ini. Kalian perhatikan nilainya nggak ada yang sama. Ya. Nggak ada yang sama ya. Tapi memang ada kecenderungan di sini Anies dan Sandi itu menang ya. Nilainya bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena yang diambil contoh dari setiap lembaga ini beda-beda ya. Jadi nggak akan persis sama ya. Pasti ada perbedaan. Persentase suara untuk suatu pasangan berbeda-beda ya dari lembaga ke lembaga lainnya ya. Nah, ini kita bandingkan nilai aktualnya ya, nilai aktualnya sama nilai hasil quick count ya. Nah, ini adalah hasil putaran kedua ya. Ini pemilihnya, ini persennya ya. Jadi ini real, jadi total ya populasi semua 100% itu seperti ini ya. Nah, ini kan kisarannya nggak jauh ya, 40-an gitu ya. Nah, di sini juga 42. Di sini kisarannya bisa 58, 59 ya, ada yang 57. Di sini hasil realnya seperti ini. Jadi nggak jauh. Ya. Hasil quick count ini ternyata nggak jauh dengan hasil aktualnya. Ya. Berarti sampling yang digunakan ini benar-benar samplingnya representatif ya. Dan tidak ada yang sama ya, jadi tidak persis sama. Ini kan seolah parameter ya, ini parameter karena semua 100% penduduk Jakarta ini datanya dikumpulkan di sini. Kalau ini kan sebagian ya penduduk Jakarta yang ini adalah statistik gitu ya. Ini adalah statistik, sedangkan yang ini adalah parameter ya. Jadi tidak ada yang sama dengan hasil KPU karena contoh tadi ya. Tapi contohnya sudah bagus yang dilakukan oleh lembaga survei ini karena nilainya mendekati dengan parameter. Nah, kita inginnya juga seperti itu ya. Jadi kalau menduga parameter itu inginnya ya sedekat mungkin gitu ya. Statistik yang kita peroleh itu jangan sampai terlalu jauh simpangannya ya. Karena kalau jauh berarti nanti kesimpulannya akan salah ya. Ada yang lebih tinggi ya tadi ya, bervariasi ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ya. Jadi kalau ini populasi, intinya statistik ya, populasi kan punya karakteristik parameter ya, ada mu, ada ragam ya, atau simpangan baku sigma ya. Dan ini tentunya tidak diketahui. Kita nggak tahu ya, nggak tahu parameter kecuali semua anggota populasinya dihitung kayak tadi itu ya, yang apa pilkada tadi semua anggota DKI Jakarta dihitung ya. Nah, kemudian nah, kalau kita ambil contoh acak gitu ya dari populasi ini ya. Ini contoh acak 1. Misalkan kita punya rata-ratanya X1 ya. Kita ambil contoh acak 2 gitu ya. Kita dapat rata-ratanya X2 bar ya. Kayak tadi tuh ada lembaga-lembaga tadi ya. Contoh acak 3 ya. Dan seterusnya. Kita bisa ngambil contoh acak macam-macam ya. Nah, di sini nilainya tadi berbeda-beda. Nggak akan sama X1 bar dari Ibrahim melakukan survei. Terus tadi siapa aja tuh?
Waduh, saya belum lihat namanya ya, siapa aja ini yang kalian di kelas ini misalkan ngambil contoh dari populasi, tentunya ini beda-beda ya. Nah, sehingga statistik ini memiliki sebaran ya. Karena nilainya bervariasi antar sampel ke sampel, makanya statistik ini punya sebaran ya. Nah, sebaran dari statistik yang XX ini tadi itu disebut sebagai sebaran penarikan contoh ya. Ada juga yang mengatakan sebaran percontohan ya, macam-macam. Tapi bahasa Inggrisnya sama sih, sampling distribution gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini paham ya. Jadi oh, sebaran percontohan itu adalah sebaran dari statistik ya yang dipilih secara acak dari apa? Sampel tadi ya. Jadi ini sebaran dari statistik ya, statistik dari sampel tadi. Kenapa ini penting? Karena ini nanti dasar kalian untuk menduga parameter, karena X bar nanti kan digunakan untuk menduga ini kan. Kalau kita punya menduga S-nya, S-nya juga digunakan untuk menduga sigma di sini ya. Oke, ini sebagai ilustrasi, ini misalkan populasinya terbatas aja ya, yang nggak banyak-banyak ya. Ini saya ambil dari buku ini ya. Kayaknya buku ini saya berikan juga ya kalian ya. Atau kalau nanti ini butuh ada ya bukunya ini. Nah, misalkan ini ada populasinya ada 4 orang ini gitu ya. Kemudian kita catat usia dari ABCD ini, misalkan usianya ini 18, 20, 22 dan 24 tahun ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu ya parameternya, karena hanya 4 bisa dihitung ya. Tinggal ini rata-ratanya 21, simpangan bakunya ini 2,236 ya. Dan semua peluangnya sama, seragam ya. Jadi maksudnya setiap orang itu bisa terpilih sama, ada 4 berarti masing-masing punya peluang 1/4 untuk terpilih. Jadi yang usianya 18 karena nggak ada angka yang sama ya, unik semuanya, jadi nilainya ini peluangnya sama 1/4 ya. Kemudian misalkan dari populasi yang 4 tadi kita pilih ya, kita pilih contoh ukurannya 2 dengan pemulihan. Jadi orang yang terpilih itu bisa dipilih kembali ya. Sehingga amatan 1 ini nilainya tentunya bisa, tadi ada 4 kemungkinan, amatan 2 kan ada 4 kemungkinan juga ya. Maka contoh yang terpilih kan bisa 18 ya, semua kemungkinan harus didaftarkan. Jadi ada 4 kali 4 ya, ada 16 kemungkinan ya. 16 kemungkinan. Nah, kemudian kalau nilai ini dirata-ratakan ya, jadi rata-ratanya kan 18 ya, ini rata-ratanya 19 ya, dan seterusnya ya. Nah, dari nilai ini ya, jadi ada 16 kemungkinan. Memang ini didesain ya, jadi nggak ada pecahan ya. Jadi bilangannya memang seperti ini genap, ketika dirata-ratakan itu nggak ada pecahannya ya. Nah, kemudian kalau diamati ini tadi ya, 18 ini kan hanya 1 ya, 1/16 ya. 19 ada 2, 2/16 ya. Terus yang 20 ini ada ini ya, 3 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat sebarannya, ini rataannya ya, rataannya 18, 19 ini adalah frekuensi relatif ya, berarti ya. Yang tadi ya, banyaknya yang muncul di sini dibagi dengan totalnya. Nah, kalian perhatikan sekarang yang tadi asalnya populasinya seragam, sekarang dia menjadi sebenarnya sudah nggak seragam lagi ya. Ini sudah mulai mirip binomial ya, yang simetrik ya, P-nya 0,5 gitu ya. Dan mirip juga dengan sebaran normal ya, karena normal kan puncaknya pas di tengah-tengah seperti ini, simetrik ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan rata-ratanya, jadi yang data rataan tadi ya, jadi yang nilai ini tadi, ini kalau dirata-ratakan, nilai ini rata-ratakan, itu diperoleh 21, dan ternyata ya, rata-rata dari rataan tadi atau nilai harapan X bar-nya ya, itu sama dengan mu, sama dengan parameter populasi. Kemudian ragamnya, ragam dari X tadi, jadi nilainya ini dihitung, nilai yang tadi itu dihitung ragamnya gitu ya, simpangan baku, maaf, simpangan bakunya itu diperoleh 1,58. Dan ini ternyata sama dengan
Nilainya adalah sigma dari populasi tadi, simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Nah, sehingga ini kalau dijajarkan seperti ini ya. Jadi hasilnya tadi populasinya N-nya 4, mu-nya sekian, ya 21, sigma-nya 2,236. Nah, sedangkan kalau kita ambil contoh N-nya 2, ini mu-nya sama, 21, dan sigma X bar. Jadi kita notasinya pakai, ini adalah simpangan baku dari X bar ya. Kalau ini tadi adalah simpangan baku dari populasi atau X saja ya, ini ya, sigma X indeksnya. Tapi ini adalah sigma X bar ya. Sigma dari X bar. Dari percontohan tadi ya, itu 1,58 dan ini sama dengan apa tadi? Yaitu sigma 2,236 dibagi dengan akar N, akar 2. Ya. Ini hasilnya ini. Ya. Dan bisa dilihat di sini sebarannya sudah berubah. Ya. Ini populasi, ini sebaran penarikan contohnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau, tadi kan dengan pemulihan ya. Nah, bagaimana kalau contohnya acak ini tak bebas atau tanpa pemulihan? Jadi yang sudah terambil nggak boleh terambil lagi ya. Nah, ternyata hasilnya ini memang nggak saya jelaskan di sini ya. Hasil nilai tengahnya sebenarnya sama. Ya, mu dari X barnya, meskipun contoh acaknya tanpa pemulihan itu sama dengan mu. Ragamnya yang ada koreksi di sini, jadi sigma kuadrat per N dikali ini faktor koreksinya. N besar dikurangi N kecil dibagi N besar minus 1. Ya. Tuh. Atau kalau dicari galat bakunya ya. Oh iya, nama dari sigma X bar itu sering dikenal sebagai standar error kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau Indonesianya itu adalah galat baku. Sedangkan kalau sigma saja itu simpangan baku ya atau standar deviasi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan percontohan itu namanya standar error ya. Ini perhatikan ya supaya nanti nggak salah ketika ada pertanyaan standar error. Standar itu yang tanyakan sigma dari X bar-nya gitu ya. Maaf. Oke ya. Nah, ini secara umum jadi kalau populasinya menyebar normal ya. Jadi jika populasinya menyebar normal dengan rataan atau min-nya itu mu, simpangan bakunya sigma, sebaran percontohan dari X bar juga menyebar normal. Ya. Ini kalau normal, sebaran percontohan dari X bar juga pasti dijamin menyebar normal dengan mu X bar-nya sama dengan mu, sigma X bar-nya ini adalah sigma per akar N atau standar error-nya ya. Sedangkan kalau ukuran contoh N-nya ini tidak besar, ini di sini ada faktor koreksinya ini ya. Jadi kalau ukuran contohnya tidak besar perlu dikoreksi ya. Nah, kalau ukuran contoh besar ini mendekati 1, makanya cukup sigma dan X bar saja ya. Ini perhatikan ya, jadi kalau populasinya menyebar normal. Terus bagaimana kalau populasinya nanti nggak menyebar normal ya? Nanti kita lihat ada namanya central limit theorem ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Karena di sini kan sudah ada jaminan ya, populasinya normal, X bar juga akan menyebar normal. Sehingga ketika kita menghitung peluangnya X bar kisaran sekian-sekian gitu ya, kita bisa menggunakan apa? Z ya, skor baku ya, Z baku. Kita bisa menghitungnya menggunakan ini ya. Z sama dengan X bar dikurangi mu. Jangan lupa ini menggunakan standar error ya, karena di sini yang digunakan X bar ya. Ininya juga menggunakan standar error. Tapi kalau ini hanya X ya, ini sigma biasa ya. Tapi karena kita sudah berhubungan dengan percontohan, maka ini dibagi dengan sigma X bar ya. Ini perlu diingat ya, dan hati-hati. Jadi ketika di soal itu ada pernyataan dari contoh gitu ya, diketahui X bar-nya sekian ya, sigma I berapa peluang dari X bar kisaran sekian-sekian. Nah, itu kalian harus, kalau sudah menyangkut X bar, kalian gunakan Z-nya seperti ini. Ini yang sering lupa ya, kadang-kadang tersamar soalnya kalian lupa bagi dengan akar N ya. Nah, ini gambarannya sifat sebaran percontohan ya. Jadi ini X bar ini tadi sudah ini ya. X bar ini ya karena nilai harapannya ya tadi sama dengan mu, maka dikatakan dia penduga tak bias ya. Jadi di sini ya, ini kan mu dari ini populasi lah ya. Ini sebaran normal gitu ya.
Nah, kalau kita ambil contoh dari populasi ini, kita dapat mu X bar ya. Karena nilainya ini sama, mu X bar dengan mu, maka dikatakan bahwa mu X bar ya, atau X bar gitu ya, ini adalah penduga tak bias bagi mu ya. X bar merupakan penduga tak bias bagi mu. Jadi dia tepat ya, tepat di titiknya gitu ya. Kemudian kalau populasinya itu punya keragaman seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan mengambil contoh tadi karena standar error itu kan lebih kecil ya, lebih kecil dari apa namanya standar simpangan baku populasi ya. Standar error X bar kan itu sama dengan sigma dibagi akar N, pasti lebih kecil. Jadi kalian bisa lihat ini sebarannya lebih sempit ya. Ragamnya lebih kecil ya. Sebentar ya, saya pindah lokasi dulu ya. Oke, baik Bu. Iya, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi kita sampai di ini ya tadi ya Ibu jelaskan ini. Jadi supaya paham nanti kalian ketika ada pertanyaan BS gitu ya atau ganda gitu ya. Jadi sebaran percontohan itu pasti mempunyai ya ragam apa yang lebih kecil ya. Kecuali kalau N-nya 1. Kalau N-nya 1 ya sama dengan populasi ya. Kalau N-nya 2 aja sudah pasti lebih kecil ya. Kemudian sifat sebaran percontohan di sini. Nah, kalau ukuran contoh kalian itu semakin besar ya, tadi ukuran contoh kan terkait dengan ini ya, standar errornya. Standar errornya kan sigma dibagi dengan akar N ya. Nah, sehingga ketika N-nya semakin besar ya, itu tentunya dia juga akan semakin sempit ininya. Karena ini kan menggambarkan ragam ya, keragaman data. Jadi keragaman datanya ini semakin kecil gitu ya. Jadi ini juga wajib tahu kalian, dengan memperbesar ukuran contoh, ragam akan semakin kecil ya.
Atau ini standar errornya ini akan menurun ya. Kemudian bagaimana sekarang kalau populasinya nggak normal? Nah, ini ada kemudahan namanya central limit theorem. Nah, sering diterjemahkan sebagai dalil limit pusat ya. Nah, asal di sini pada dalil limit pusat itu syaratnya yang penting adalah ukuran contohnya yang besar ya. Jadi kalau ukuran contohnya N-nya ini besar, rataan contoh ini dapat didekati dengan sebaran normal ya. Ini dapat didekati ya, jadi nggak persis ya, dapat didekati ya. Dan sifat sebaran percontohnya ini sama dengan yang tadi, dengan contoh dengan sampelnya di pemulihan ya. Tapi syaratnya di sini kalau nggak nyebar normal, kita butuh ukuran contoh yang besar ya. Apa sih yang dilakukan teorema limit pusat itu sebenarnya? Jadi kalau kita punya ini misalkan yang biru ini populasinya ini nggak normal, ini miring ya ke kanan gitu ya. Nah, dengan memperbesar N gitu ya, nanti ini sebaran percontohannya ini akan semakin mendekati normal ya. Ini hampir ya, jadi nggak persis ya, makanya dapat dihampiri dengan sebaran normal ya. Memang penemuan dari limit pusat ini di statistika ini sangat banyak manfaatnya. Tadi salah satunya bisa digunakan di sebaran percontohan ini ya. Nah, N-nya ini besar. Tetapi memang itu kalau dulu itu kan N30 gitu ya, sudah dikatakan besar ya. Tapi sekarang itu dengan kemajuan komputasi gitu ya, nanti mungkin ketika mengenal sebaran T gitu ya, T itu kan sebaran T student ya, nanti minggu depan mungkin ya. T student itu kalau dulu T lebih besar, kalau derajat bebasnya itu lebih dari 30 gitu ya, sudah bisa didekati dengan normal. Karena zaman dulu tabelnya itu terbatas dan nggak ada komputer untuk menghitung sebaran T student kalau derajat bebasnya lebih dari 30. Lah, sekarang Excel itu sudah bisa. Jadi mungkin masih bisa didekati dengan sebaran T karena sampai 90 lebih itu masih bisa sebaran T dengan Excel dihitung gitu ya. Ya karena masanya ya berbeda ya. Jadi ini juga sebenarnya nggak 30 lagi ya, karena sudah ada software-software yang bisa menghitung. Tapi tetap intinya kalau N-nya besar, itu sebaran percontohan dari expert ini bisa dihampiri dengan sebaran normal ya. Nah ini ya, jadi kalau populasinya tidak menyebar normal seperti ini, misalkan populasinya gitu ya, kemudian kita ngambil contoh gitu ya, contohnya ukuran besar. Nah, mungkin kalau contoh ukuran kecil dia masih mempunyai mirip-mirip ya, populasinya masih agak miring ke kanan ya. Tetapi kalau contoh kita ini perbesar, dia akan dapat dihampiri dengan sebaran normal ya. Min-nya berapa? Ukuran pemusatannya ini sama dengan mu dari populasinya. Standar errornya ini adalah sigma dari populasinya dibagi dengan akar N. Jadi rumusnya ini aja ya, nggak sulit sebenarnya ya mengingatnya ya. Hanya bedanya kalau nggak normal, kalian butuh N yang besar gitu ya. Ini sebagai ilustrasi. Misalkan suatu populasi tentang banyaknya buku yang dipinjam siswa dalam satu semester mempunyai mu 8 dan simpangan bakunya ini 3 ya. Kemudian di sini diambil contoh acak 36 dari populasi tersebut. Berapa peluang ya rata-rata contoh yang diperoleh, maksudnya kalau kita ngambil contoh dari siswa yang pinjam buku ya itu ya, rentangan buku yang dipinjam itu antara 7,8 sampai 8,2 ya. Karena ini banyak buku meskipun nggak pas ya, namanya juga rata-rata, boleh mengandung pecahan ya karena rata-rata ya. Berapa peluangnya ini? Nah, ini kalian mesti lihat tadi ya. Nah, jadi meskipun di sini tidak ada keterangan bahwa sebarannya populasi normal, kita bisa menggunakan limit pusat ya untuk menyebutkan bahwa sebaran rataan contoh ini mendekati sebaran normal. Rata-ratanya berapa mu-nya sama 8 ya. Sedangkan galat bakunya itu adalah sigma dibagi akar 36 ya. Ini diperoleh 0,5 ya. Jadi 3 dibagi 6 ya, 0,5. Nah, sehingga nilai ini nanti kita bisa gunakan untuk menghitung peluangnya. Yang tanyakan kan ini. Ya.
peluang X bar ya. Jadi ini yang punya sebaran itu kan X bar ya. Peluang X bar di antara 7,8 sampai 8,2. Lah, menghitung ini kalau sudah tahu normal kalian sudah paham lah ya waktu diajar Pak Maskur. Kita bisa cari skor bakunya dulu ya. 7,8 kurangi 8 dibagi setengah gitu ya. Yang ini 78 kurangi mu-nya. Nah, ini yang perlu hati-hati ya tadi ya. Jangan sampai ini kalian baginya dengan sigma karena ini sudah X bar ya. Waktu belajar dengan Pak Maskur ini masih X ya, biasa ya, populasi ya. Kalau di sini sudah contoh dari rataan contoh ya. Nah, ini diperoleh seperti ini ya. Nah, kalian ini perhitungannya saya rasa bisa ya. Ini peluang Z dikurangi ini lebih kecil 0,4 dikurangi peluang Z lebih kecil minus 0,4 ya. Kalian bisa menggunakan Excel ya. Menggunakan norm S distribution ya. Terus ini adalah nilai apa namanya? Ini ya. Oh, sebentar ini. Saya salah ini kayaknya ya. Ini mestinya berapa ini? Bukan 0,5 ya ini ya. Ini mestinya, bentar. Ini mestinya berapa ini? 0,4 ya. Nah, ini 0,4 ya. Benar ya ini ya? Ini 7,8 kurangi 8 tuh 0,2. Oh iya benar ya. Ini yang Ibu salah ya. Ini mestinya 0,4 ya. Sudah pernah semuanya menggunakan Excel? Halo? Semua bisa? Coba yang ini, Bu. Oh, kalian belum pernah nyoba pakai Excel waktu menghitung sebaran normal? Sudah pernah nyoba, Bu. Oh, sudah ya. Oh, udah tahu ya berarti yang hitungnya ya. Selain dari tabel, kalian juga bisa menggunakan ini ya. Oh, atau kalian langsung dari norm distribution nggak pakai dibakukan? Gimana? Selama ini pakai yang ini atau yang norm distribution aja? Kok nggak jawab nih? Halo? Semua sudah bisa kan ngitung ini? Untuk kemarin, Bu, maaf. Iya. Yang ini sudah pernah diajarin sama Kakak Asprak, tapi nggak terlalu banyak itu, Bu. Iya. Oh, oke. Jadi gini, ini kan ngitungnya ini nih. Oke. Ibu bawa aja ya sekarang ke Excel deh. Oke, saya stop dulu ya. Saya buka Excel dulu. Ya, nanti kayaknya saya banyak menggunakan Excel ya. Oke, saya share dulu Excel-nya. Oke. Nah, ini saya perbesar ya supaya kelihatan gede. Nah, oke, saya ambil dulu materinya di ini ya, PPT tadi. Oh ini picture ya, oke. Kelihatan kan ya, oke. Nah di sini saya kecilin dulu, oke. Jadi sebenarnya ini menghitung peluang X bar ya di antara 78 sampai 8,2. Tadi mu-nya berapa? Mu-nya itu 8 ya. 8. Oke, saya perbesar fontnya, size-nya ya. Oke, supaya kelihatan. Nah, mu-nya kan 8. Kemudian sigmanya, sigma ini ya, sigma X bar ya, ini ya. Saya sebutnya sigma X bar ya. Itu adalah 0,5 ya. Nah, oke. Nah, untuk menghitung normal ini sebenarnya kalian bisa menggunakan langsung cara 1 ya, saya tulis ya. Oke, cara 1. Oke, cara 1 misalkan kalian mau menghitung peluang X bar lebih kecil 8,2 ya. Nanti yang lain kalian bisa nulisin ya ini ya.
ini caranya gimana? Caranya kalau langsung kalian tinggal menggunakan norm ya. Nah, ini distribution ya. Oke. X-nya kan 8,2 ya. Terus kalian sebutkan min-nya berapa? Ini 8. Kemudian standar deviasinya ini ya. Jadi yang dipakai standar deviasi yang sudah dibagi dengan akar N ya. Ini. Kurang apa nih? Oh, kumulatif tidak ya, lebih kecil. Ini harus true. Ya. Karena peluang 1 titik kan 0 ya. Ini ya. Cara 2, kalian bisa membakukan ya. Ini kalian bakukan dulu. Kalian hitung Z-nya dulu. Z-nya berarti berapa? 8 sama dengan kurung. Pokoknya kalau Excel tuh ini ya, hati-hati dengan apa namanya kurung, khawatir kurang kurung salah hitung ya. Dibagi dengan ini dulu, kalian hitung dulu ini ya. Ini kita dapat Z-nya. Kemudian menghitung peluangnya. Peluang Z lebih kecil 0,4 ya. Nah, ini sama dengan norm. Nah, kalian pilih S ya, karena ini standardized ya. Jadi yang dibakukan nilai Z-nya ini. Terus ini kan kumulatif ya. Terus boleh sama hasilnya ya. Jadi kalian boleh menghitungnya menggunakan ini ya. Terserah ya. Nanti kalau menghitung selang percaya juga kayaknya sebaiknya ya kalau Ibu nyaranin nanti pakai Excel aja ya. Karena khawatir kalau kalkulator nanti lama ya. Karena ujiannya online sih, jadi boleh ya. Nanti kalau ujian offline belum tentu ya. Oke, jelas di sini? Iya, Bu, jelas. Oke, Jelas, ya. Bu. Nanti saya simpen deh, saya share ya, biar nggak lupa ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, ini tadi ilustrasi. Nah, jadi hitungnya seperti ini. Ini gambarannya ya. Ini sebaran populasi kita nggak tahu tadi normal nggak normal, tapi bisa didekati dengan normal. Ini adalah sebaran percontohan. Mu-nya 8. Tadi aslinya ya nilai X bar-nya antara 7,8 sampai 8,2. Perhatikan ini absis dari X bar. Kemudian kalau kita bakukan, ini jadi apa namanya sumbunya sumbu Z ya, ini ya absisnya namanya absis Z lagi. Ingat normal itu kan simetrik ya, terus nilai tengahnya 0. Ini yang cari. Luasannya sama. Jadi kalian boleh menggunakan tadi menggunakan apa? Menghitung pakai Excel yang ini atau ini hasilnya sama saja ya. Oke, kemudian sebaran penarikan contoh proporsi ya. Nah, proporsi ini adalah objek yang punya karakteristik tertentu pada populasi. P itu biasanya dilambangkan P, proporsi ya. Proporsi objek yang mempunyai karakteristik tertentu pada populasi ya. Kalau dikaitkan binomial itu banyak kejadian sukses gitu ya. Nah, misalkan nih dari 200 orang terdapat 120 perempuan, maka proporsi perempuan adalah 120 dibagi 200. Atau boleh menyatakan 0,6 atau kalau mau persentase 60% ya. Tuh. Andaikan nilai pada data kita tuliskan 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki, maka proporsi 0,6 itu juga dapat tuliskan sebagai jumlah dari 200 buah data yang nilainya 1 ya. Nilainya 1, maksudnya dua datanya itu nilai 1 dan 0 ya. Dibagi dengan 200 ya. Ini terkait ini ya, coding ya. Biasanya kalau menggunakan Excel itu di coding dulu. Ketika ngolah itu data kita yang perempuan laki itu coding dulu 10 ya. Khawatirnya yang entry itu yang satu nulisnya perempuan P-nya kecil, yang satu hurufnya P besar. Nah, itu kalau kalian menghitung langsung dengan Excel itu khawatirnya salah. Jadi harus sama definisinya itu memang namanya sebaiknya di coding ya nanti kalau di dalam penelitian ya. Kalau di sini nggak perlu ya, biasanya langsung ada proporsinya. Tapi ketika riset nih ya hati-hati ya.
Nah, P hat ada topinya ya, itu dia disebut sebagai proporsi contoh yang digunakan sebagai penduga P. Jadi P topi ini adalah proporsi dari contoh yang kita amati ya. Jadi misalkan dari 200 orang terus dipilih gitu ya, dipilih 20 orang gitu ya. Terus kita peroleh di situ dari 20 orang tuh ada misalkan 11 perempuan. Nah, P hat-nya berarti 11/20 ya. Gitu. Jadi P hat itu adalah banyak amatan yang punya karakteristik tertentu pada contoh dibagi dengan ukuran contoh. Dan tentunya proporsi selalu nilainya antara 0, 1 ya. P hat ini mempunyai sebaran binomial dan dapat didekati dengan sebaran normal asal syaratnya ya di sini minimum dari nilai N kali P itu kejadian sukses ya, dan NH-nya itu dia harus lebih besar 5 minimumnya ya, ini harus memenuhi lebih besar 5 ya. Kalau tidak memenuhi maka kita tidak bisa menghampiri sebaran binomial itu dengan normal. Jadi ini syaratnya dia bisa diambil normal itu kalau minimum NP NH-nya lebih besar 5. Ada beberapa buku yang lain tapi ada syaratnya memang ya. Umumnya 5 ini sudah bisa ya. Oh iya saya lupa ya, nanti kalau misalkan ada notasi mu hat ya, mu hat itu sama dengan X bar ya. Karena lambang penduga itu ada topinya. Jadi penduga dari mu itu dilambangkan mu hat ya. Penduga dari proporsi itu adalah P hat ya. Jadi P hat ini sebenarnya adalah dari contoh ya. Mu hat juga contoh, tapi kalau mu saja itu adalah parameter ya. Nah, ini proporsi. Jadi misalkan di sini populasinya ini ada yang warna kelereng ya, misalkan ini warna merah dan bola warna merah ya. Ini misalkan proporsinya di populasi ini P. Kemudian kita ngambil contoh gitu ya, misalkan contoh. Nah, di sini ini namanya proporsi bola warna merah pada contoh ini dilambangkan sebagai P hat ya. Tadi juga kalau populasi yang ada apa tadi mu-nya parameternya nanti contohnya itu namanya mu hat gitu ya. Ada hat-nya dikasih topi ya. Nah, sebaran percontohan dari P hat ini ya, ini memang nggak saya jelaskan ya bagaimana dapatkan ini, tapi ini sudah diterima secara luas ya. P hat ini juga dapat didekati dengan normal kalau N-nya besar ya. Jadi istimewanya sebaran normal ya, makanya kalian perlu belajar sebaran normal, itu sangat istimewa sebaran normal ini ya. Dapat digunakan tadi untuk menghampiri kalau ukuran contoh kita meskipun nggak normal tapi limit central limit theorem tadi bisa menggunakan normal ya. Ini juga proporsi demikian ya. Tapi syaratnya ini N-nya harus besar ya. Kemudian nilai harapan P hat ya itu sama dengan P, berarti P hat ini adalah penduga tak bias bagi proporsi populasi gitu ya. Kemudian ragamnya, kalian masih ingat ya binomial. Kalau binomial kan NPH ya. Nah, kalau ragam dari P hat, jadi contoh itu adalah P dikalikan H, ya ini kan H ya, dibagi dengan N. Beda ya kalau binomial NPH, kalau di sini adalah P dikalikan H per N. Ya. Ini mudah-mudahan kalian ingat, cukup ingat ini aja ya. Ini sebagai ilustrasi, misalkan jika populasi yang sesungguhnya dari pendukung pasangan A, misalkan ya, ini ada suatu pemilu atau apa ya, itu misalkan pendukungnya 0,4 ya. Dan dari populasi ini dilakukan survei dengan mengambil contoh 200 orang. Berapa peluang survei ini akan menghasilkan proporsi antara 0,4 dan 0,45. Berarti ini yang tanyakan adalah proporsinya ya, P-nya peluangnya antara proporsinya itu 0,4 sampai 0,45. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi N-nya tadi berapa? 200, P-nya 0,4 gitu ya. Kemudian ditanyakan P hat-nya ini di antara 0,4 sampai 0,45 ya. Nah, ini sebaran percontohannya. P hat ya, ini ya absisnya ini sumbunya P hat ya.
yang tanyakan 0,4 sampai 0,45 ya. Nah, kalau dibakukan karena kita udah tahu ya tadi ya bahwa p hat itu mempunyai sebarannya normal ya, dapat diambil normal kalau n-nya besar ya, n-nya cukup besar ya. Kemudian tadi apa? Nilai harapannya p hat to p ragamnya adalah p kali Q dibagi n ya. Nah, ini bisa ditransformasi seperti ini ya. Sigma dari p hat atau ini standar error ya. Jangan lupa ini namanya juga standar error dari p ya. Kalau tadi standar error dari x gitu ya. X bar ini standar error dari sigma p to p akar ya karena simpangan bak ini standar error ya. Jadi diakarkan p kalikan Q dibagi dengan n ya. Ini adalah standar error dari p hat-nya ya. Sehingga kita bisa menghitung ya. Berarti 0,4 itu kalau Z-nya adalah 0,4 dikurangi 0,4 dibagi dengan ini ya. 0,036 ya. 3464 ya. Sedangkan yang kanan 45 ini dikurangi 0,4 dibagi standar errornya ya. Nah, kalau dihitung ini di antara 0 sampai 1,4434 ya. Nah, ini bisa dihitung menggunakan tadi ya, Excel ya. Kita tinggal masukkan Excel-nya aja. Nah, kita gunakan, ini sudah benar belum ya? Wah, ini harusnya nggak pakai S ya. Pakai S atau enggak ya ini? Saya masih salah ini kayaknya. Sebentar. Ini mestinya berapa ini? Kalau ini pakai S ya, ini memang salah. Tapi kalau ini saya hapus, ini benar ya. Norm, nah ya. Ini dibetulkan aja ya di slide-nya ya. Nah, ini nggak perlu pakai S karena ini kita bisa langsung hitung dari sini ya. Dari yang tanyakan di sini. Ini kenapa berubah ya? Wah, iya saya salah lagi ya ini ya. 0,4, maaf ya. Ini 45 ya. Ya, oke. Ya, ini sudah benar ya. Ini kalau kita pakai Z, kalau ini pakai langsung ya. Jadi kita bisa langsung aja ini ya, norm distribution. Ini apa? Wah, saya salah. Oh iya, kumulatif ya satunya ya ini ya. Sebentar ya. Kayaknya salah deh ya. Terusnya apa ini? Norm S distribution. Atau saya tulis yang tadi aja deh. Saya betulin aja ya. S dot distribution. Ini mestinya 1,44 ya. Nah, ini oke. 34 ya. 1 itu kumulatif ya. Yang ini adalah 0 ya. 0 kumulatif ya. Ini S juga ya. Atau kalau mau langsung sebenarnya saya copy aja ya supaya cepat ya. Oke, saya geser ya. Nah, ini juga kalian bisa kalau langsung berarti di sini adalah norm dis. Nah, ini kalian harus masukkan berapa ini yang kanan dulu ya, 0,45. Nah, ini jangan lupa 0,45. Dia minta min ya, minnya adalah 0,4 ya. Terus dia minta lagi simpangan standar error ya. Standar errornya itu 0,03464 ya. Nah, oke. Baru benar ini kumulatif ya. Oh iya dia selalu titik koma ya, maaf. Ini selalu titik koma di Excel itu ya. Kalau nggak titik koma nggak bisa. Atau mau dicoba ini? Nah ini norm distribution. Nah, ini adalah 0,4 ya. Terus ini 0,4 juga minnya ya. Terus ininya apa? Simpangan baku aja lah 0,03464 ya.
Nah, sekaligus ngoreksi ya ini ya. Oh, Mbak Mia tuh ya. Bentar ya. Geser. Oke. Ya. Oke, nanti saya koreksinya saya share lagi deh ya. Ditinggal masukkan ini. Mudah-mudahan salah. Salah lagi nih ya ternyata ya. Kebanyakan 0. Kebanyakan 0 ya. Oke, ini 0, 0, 0. Oke ya. Nanti kalian bisa coba lah ya di Excel. Saya rasa kalian juga anak muda kayaknya sudah familiar lah dengan Excel ya. Ini sebagai ilustrasi ya untuk proporsi. Kemudian kita lihat ragam ya. Ragam ini memang nggak dibahas ya di Mathstat ini untuk selang kepercayaan untuk ragam nggak dibahas ya. Tapi ini hanya tahu aja bahwa makanya nggak didetailkan sebaran percontohannya, perhitungannya juga nggak didetailkan karena ini nanti terkait dengan sebaran Q kuadrat ya. Nah, ragam ini kalau kita misalkan punya contoh ya X1 sampai Xn gitu ya. Ini adalah contoh acak dari satu populasi ya. Ragam contoh itu didefinisikan seperti ini ya, kalian udah tahu ya. Kemudian kalau dari kita amati ragamnya dari contoh ini ya, ragam contoh ini mempunyai nilai harapan yang sama dengan ragam dari populasi, maka dikatakan S kuadrat itu adalah penduga tak bias ya bagi sigma kuadrat. Dan ragam dari S kuadrat itu formulanya seperti ini, 2 kali sigma, jadi sigma ini ragam dari populasinya ya, pangkat 4 dibagi N-1 ya. Nah, biasanya ini kemudian dilakukan ini ya kayak Z itu X bar transformasi ke Z, PH ditransformasi ke Z gitu ya supaya nanti jadi dekati sebaran normal. Ini juga demikian S ini transformasi dulu ke ini. N-1 dikalikan S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, inilah nanti yang punya sebaran Q kuadrat ya. Dengan derajat bebas ini adalah N-1 ya. Jadi kita transformasi dulu ke ini namanya nanti akan punya sebaran Q kuadrat ya. Derajat bebas M1. Memang sebaran Q kuadrat nanti ini mungkin kalau kalian belajar nanti rancap ya, kalau seandainya rancap itu ketemulah dengan jumlah kuadrat itu menggunakan sebaran Q kuadrat ya. Nah, apa itu derajat bebas ya? Nah, oh ini gambaran dulu ya. Sebaran Q kuadrat. Sebaran Q kuadrat bentuknya macam-macam tergantung derajat bebasnya. Derajat bebas 1 dia seperti ini, jadi mirip-mirip sebaran eksponensial ya. Nah, ini seperti ini, ujungnya ini panjang sekali ekornya. Nah, kalau derajat bebasnya 15, ini sudah beda lagi bentuknya. Jadi bentuknya ini sangat ditentukan oleh derajat bebas ya. Nah, apa itu derajat bebas ya? Derajat bebas itu sebenarnya nanti kalau dikaitkan dengan tadi itu adalah tergantung dengan ukuran contoh ya. Nah, apa itu derajat bebas? Jadi misalkan ini ya, idenya itu adalah banyak amatan yang nilainya bebas setelah rata-rata contoh diketahui. Idenya ini yang gampang lah ya. Misalkan di sini rata-rata 3 bilangan ini 8 ya. Nah, kita tahu nih angka X1-nya 7, angka X2-nya 8. Maka kita bisa menghitung X3. Ya. Jadi karena rata-ratanya 8, maka tentunya kita bisa menghitung X3 yaitu 9. Artinya di sini untuk menentukan nilai 9 ini ya, kita butuh 2 amatan nilai dari X-nya. Ya. Jadi untuk N3, derajat bebasnya adalah 3 dikurangi 1, yaitu sama dengan 2. Jadi kita butuh 2 nilai sembarang, tapi yang ketiga tidak jika rata-ratanya sudah diketahui. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi derajat bebasnya di sini 2. Kita bisa menghitung nilai X ketiga ini, kalau rata-rataannya sudah diketahui, membutuhkan 2 amatan yang diketahui. Tuh. Ya, itu derajat bebas. Atau ya yang paling gampang mungkin, misalkan nih, saya punya baju 5 gitu ya. Nah, saya mau kantor nih. Nah, derajat maunya ganti-ganti gitu ya bajunya ya. Hari pertama saya bisa memilih 5 baju. Berarti derajat bebas saya 5 gitu ya. Ketika baju yang pertama udah dipakai, berarti
hari kedua tinggal 4, berkurang seperti itu ya. Sama halnya seperti ini ya. Hanya di sini terkait dengan amatan masanya, terkait dengan formula ini tadi ya, terkait formula ini. Jadi ada formula S kuadrat ya. Jadi untuk menentukan S kuadrat ini kita harus tahu dulu X bar ya. Maka derajat bebasnya ini berkurang 1. Ini N-1 gitu ya. Itu kalau dikaitkan dengan statistik ya. Jadi kita bisa menghitung nilai apa tadi itu? Nilai yang ketiga setelah 2 nilai itu teramati. Ya. Iya, ini ada beberapa latihan ya. Nanti ini saya ambil dari bukunya itu ya, Akristi ya. Nah, ini contohnya, maksudnya apa? Ngikutin tren ya. Ada iPhone application, beauty contest election ya. Ada Facebook, drop. Nah, macam-macam di sini ya. Nah, ini coba dipelajarin ya. Summary-nya apa ya berarti hari